diawali dengan pantun. Burung gelatik hinggap di meja, yang baru dilantik semangat bekerja. Jangan sampai menjadi burung gelatik makannya apem, baru dilantik kerjanya melempem. Apalagi burung gelatik makannya ragi, habis dilantik malah cari istri lagi. Sambutan yang selanjutnya yaitu atas nama pengurus pusat Himasal yang akan disampaikan langsung oleh beliau Al-Mukarram Agus Haji Ahmad Kafabi. Kepada beliau Al-Mukarram Agus Haji Ahmad Kafabi dengan segala hormat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadatil kiram yang kami muliakan, yang kami taati, segenap para alim, para ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus dumateng segenap keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo. Semoga senantiasa diberi kesehatan, diberi umur yang panjang fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus dumateng segenap keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Juraganan, keluarga besar Kiai Haji Agus Salim. Semoga juga oleh Allah senantiasa diberi kesehatan, diberi panjang umur fi taatillah. Dan tak lupa kepada para alumni Jabodetabek, yang mana semoga Allah melancarkan semua urusannya, mempermudahkan dalam ilmunya, mempermudah dalam rezekinya, dan juga kepada jodohnya. Amin. Melu-melu amin ini sing mindo. Perkenankan sebelumnya mohon izin kami atas nama dari Himasal Pusat mau membacakan materi turba yang disusun oleh BPK, para masyayikh yang tergabung dalam BPK. Ada beberapa poin-poin yang nanti izin kami mau menyampaikan, tapi sebelumnya mungkin kurang afdol kalau di Jabodetabek tidak ada sambutan yang diawali dengan pantun, khususnya bagi teman-teman yang baru dilantik. Kalau di Kediri biasanya pantunnya kayak gini ya, kalau habis dilantik itu, burung gelatik hinggap di meja, yang baru dilantik semangat bekerja. Ya. Jangan sampai menjadi burung gelatik makannya apem, baru dilantik kerjanya melempem. Apalagi burung gelatik makannya ragi, habis dilantik malah cari istri lagi. Tuh nggak boleh ini, bahaya ini. Ngapunten ya, ngapunten. Oke, langsung mawon karena memang ada beberapa poin-poin yang agak banyak. Izinkan kami mau membacakan beberapa poinnya. Di antaranya sejarah dan tujuan berdirinya Himasal, yakni telah diputuskan bahwa Himasal itu sebagai wadah mempererat tali silaturahmi antar alumni, yang mana Himasal ini dibentuk pada tanggal 15 Maret 98 atau 26 Syawal 1416 Hijriah, yang bertepatan pada Reuni Akbar ke-1 bertempat di Masjid Agung Kasepuhan. Selain menjadi wadah mempererat silaturahmi antar alumni, juga sebagai wadah kangenan antara alumni, baik itu Meril maupun Warok. Nah, bahaya ini, bahaya ini.
Nomor 2, poin nomor 2 yakni perkembangan Pondok Pesantren Lirboyo, yang mana pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo sekarang diasuh oleh Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur dan Abuyah Abdullah Kafabi Mahrus, dan dibantu oleh segenap zuriyah Kiai Haji Abdul Karim, khususnya yang tergabung dalam anggota Badan Pembina Kesejahteraan Pondok Pesantren Lirboyo atau BPK P2L. Pondok Pesantren Lirboyo tetap konsisten untuk menyelenggarakan pengajian pendidikan dengan metode salafus sholih dan juga pengajian Al-Quran baik secara bin nazar atau bit tahfidz atau bil ghaib, yang mana pengajian-pengajian Pondok Pesantren Lirboyo masih menjunjung tinggi kepada pengajian kitab-kitab salaf mutabaroh, baik itu tahunan atau kilatan, seperti kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Al-Muhadzab, kitab Iqna, kitab Fathul Qorib, Fathul Mubin, Fathul Izzah, dan Fathul yang lain. Ada juga pendidikan ekstrakurikuler, yakni Lirboyo tidak hanya berbasis pada kurikulum kitab salaf saja, tapi juga ada pendidikan ekstranya yang berupa musyawarah daerah, falakiyah, komputer, bahasa Arab, bahasa Inggris, ya. Dan untuk organisasi, alhamdulillah juga Lirboyo ada wadah untuk mempelajari, yakni dalam wadah jamiyah, HP, himpunan pelajar, forum silaturahmi daerah, dan lain-lain. Ada juga kegiatan-kegiatan amaliyah seperti istighosah, tahlil, majlis sholawat kubro, ziarah, wali songo, dan lain-lain. Lalu untuk perkembangan dari Pondok Pesantren Lirboyo, yakni Lirboyo alhamdulillah sampai sekarang ini terdiri dari 1 pondok unit induk dan 19 pondok unit. 1 pondok induk dan 19 pondok unit. Jadi pondok unit adalah pondok yang di bawah sekeliling, ya. Pondok yang berada di bawah naungan sekeliling Pondok Lirboyo itu pondok unit seperti PPTQ, Muftadiat, MMQ, Bakoro, dan ada 25 pondok cabang. Ya, alhamdulillah Lirboyo sudah memiliki 25 pondok cabang, yang mana diantaranya saya akan bacakan. Ada yang pertama dari cabang Pagung Kediri, ada dari cabang Turen Malang, cabang Bakung Blitar. Yang nomor 4 ada cabang Santren Blitar. Lalu ada yang nomor 5 cabang Majalengka, ada yang nomor 6 cabang Kampar Riau, ada cabang Wonosalam Demak, lalu ada cabang Masaran Bendungan Trenggalek, ada lagi cabang Donomulyo Malang, ada lagi dari yang nomor 10 cabang Penajem Pasir Putra Kaltim, ya, dekatnya IKN. Ada lagi cabang nomor 11 yakni Karya Merdeka Kukar Kaltim. Yang nomor 12 dari Wilangan Nganjuk, alhamdulillah ada cabang dari Nganjuk, ya, tapi itu berbentuk masjid. Jadi kalau nanti habis Reuni Akbar mau mengunjungi cabang 12 ini boleh, karena memang masjidnya di sana itu luar biasa, termasuk masjid yang 5 besar terbaik se-Jawa Timur, mungkin terbagus, terindah, ya. Masjidnya itu karya desain-desain Eropa, cocok untuk prawedding lah, prawedding yang pertama, ya. Ini ya nggak boleh, kalau prawedding yang kedua ya nggak boleh, ya. Ada lagi yang nomor 13 yakni dari Kukar Kaltim, ada lagi cabang Bangkuring Kalimantan Samarinda Kalimantan Timur. Yang nomor 15 dari Lampung Palas, cabang nomor 16 Mesuji Lampung. Lalu ada lagi dari Adiwerna Tegal, juga ada cabang di Tegal. Di Kuburaya Kalimantan Barat, Pontianak ada. Lalu di Wonosobo juga ada. Di Bendono Semarang cabang 20, cabang 21 Pulau Pisau Kalteng, cabang 22 di Jabon Kediri, cabang 23 di Kudus Jateng, cabang 24 di Pacitan, cabang 25 di Banyuasin Sumatera Selatan. Bahkan kemarin ketika saya perjalanan menuju Jakarta, kata Cak Adib, Lirboyo juga baru menerima wakaf di Kalimantan Kalimantan. Ada tanah yang diwakafkan kepada Lirboyo sekitar 100 hektar lebih, ya, 100 hektar lebih, ya. Mungkin bagi alumni yang
Crazy Rich ini ya, Crazy Rich ya, bukan crazy aja, Crazy Rich ya. Mungkin bisa membuka cabang di Jakarta juga, monggo ya. Lalu untuk grafik jumlah santri Pondok Lirboyo sampai detik ini pada bulan Dzulhijjah ya, belum bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, ada santri sebanyak 47.138 santri, dan itu masih santri binadhor. Kalau yang tambah bil goib nggak tahu berapa ya. Mungkin ketua Himasal bisa menerawang berapa santri bil goibnya. Lalu untuk renovasi pembangunan fasilitas umum, jadi di Lirboyo sedang menggelakkan pembangunan dan renovasi beberapa tempat. Yang pertama adalah dapur umum. Jadi dapur umum di bawah Aula V, yakni di dekat titik 0 Pondok Pesantren Lirboyo sudah renovasian. Lalu ada lagi WC 1000 baru. Alhamdulillah WC 1000 kita sudah memiliki wajah baru. Mungkin kalau bagi alumni mau test drive ya, bisa dilaksanakan nanti pas reuni akbar ya, monggo betul nopo-nopo. Insya Allah tidak akan ada ketakutan yang seperti dahulu. Wajahnya sudah baru, indah sekali. Ada lagi kamar pancuran, kamar mandi pancuran, pelebaran Masjid Al Hasan. Alhamdulillah masjid yang di dekat Pondok PPTQ, dalamnya Romo Kiai Haji Idris Marzuki ini sedang direnovasi dan sedang dalam masa ngebut juga, dan insya Allah nanti bisa dinikmati untuk para alumni ketika acara reuni akbar. Ada lagi pemugaran renovasi Makbaroh Kesepuhan dan Makbaroh Al Hasan. Jadi mungkin yang perlu diketahui oleh para alumni, Makbaroh Lirboyo sekarang tidak hanya Makbaroh Kesepuhan saja, ada yang namanya Makbaroh Al Hasan. Jadi yang timur itu nanti seperti makbarohnya Romo Kiai Haji Abdul Karim wa dzurriyyatihi, dan untuk yang Al Hasan ini juga membuka cabang. Jadi ada makbaroh cabang dari yang timur, jadi makbaroh barat, yang mana salah satu yang dimakamkan di sana adalah Romo Kiai Haji Al Ustadz Romo Kiai Haji Maftuh Bastul Biri ya. Dan mungkin nanti beberapa zuriah-zuriah yang lain akan menyusul ke sana. Ya nanti kan di sana nanti ya. Guys, semoga sehat panjang umur, guys. Lalu mendirikan unit usaha mandiri. Alhamdulillah Lirboyo juga sedang membuka perekonomian mandiri, diantaranya berupa ada Lirboyo Bakery ya. Jadi Lirboyo Bakery adalah sebuah bidang usaha Lirboyo di perrotian. Sekarang sudah membuka outlet, yang mana tempat outletnya itu di Campurjo, di Pasar Campurjo Barat itu ya, Barat dekat pom bensin Campurjo. Kalau panjenengan Semerap ada pom bensin, tempat pemberian atau naiknya bis ya dari Aula Muktamar itu di situ di pom bensin itu ada depannya ada outlet Lirboyo Bakery ya. Itu. Lalu ada koperasi serbaguna, ada daur ulang plastik, dan ada air mineral, ada kantin dan toko. Lalu untuk mengembangkan fasilitas kesehatan santri, alhamdulillah Lirboyo memiliki 3 unit. Yang pertama unit UKS, ada Faskes dan RSU Lirboyo. Ini insya Allah beberapa penyakit-penyakit bisa ditangani baik dengan fasilitas tersebut, kecuali mungkin penyakit pengen wayoh itu nggak bisa ya, nggak mungkin bisa itu. Lalu perkembangan Madrasah Hidayatul Mubtadiin dan Mahat Ali Lirboyo, alhamdulillah jenjang pendidikan di MHM Mahat Ali Lirboyo sudah mengalami beberapa perubahan. Yang dulu SP itu cuma SP1, SP2, sekarang sudah tambah lagi SP3, SP1, SP2, SP3. Untuk jenjang ibtidaiyah ada 6 tahun, jenjang sanawiyah ada 3 tahun, jenjang aliyah ada 3 tahun, dan semuanya mau adalah, dan ada lagi jenjang Mahat Ali yang seterata dengan S1 ya, Mahat Ali Marhalah Ula, yang mana ditempuh dengan jenjang 4 tahun, yang mana nanti teman-teman ketika lulusan Mahat Ali bisa memiliki gelar S1.
Dan ada juga strata 2, yakni Mahat Ali Marhalah Thaniyah, yang mana ketika ditempuh dengan jarak 2 tahun, yang mana ketika teman-teman lulus Marhalah Thaniyah sudah memiliki gelar S2. Dan nanti setelah S2 bisa dilanjutkan dengan program doktoral di beberapa kampus-kampus terkait seperti di UIN juga bisa, di Tribakti juga bisa. Bahkan kalau lulusan Aliyah Lirboyo mau kuliah di umum juga bisa di Tribakti, bahkan diterima di beberapa perguruan tinggi luar negeri seperti Al-Azhar, Al-Qof, ya. Untuk ijazah semuanya mendapatkan pengakuan kesetaraan muadalah dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan akreditasi A. Alhamdulillah, ya. Ini juga sedang diusahakan, semoga ada marhalah thalithah, yakni sebuah jenjang tertinggi dalam bidang pendidikan, yang mana santri nanti yang bisa lulus marhalah thalithah bisa memiliki gelar doktor, ya. Untuk selanjutnya di Lirboyo selain bisa Mahat Ali, bisa juga mengikuti program kuliah ekstensi, yakni kuliah yang mana prodi-prodinya di bawah naungan Kemendikti, yang mana kuliah ekstensi ini dilakukan setiap Jumat sekali, yang diikuti oleh beberapa santri putra, santri putri, dan beberapa alumni, ya. Beberapa alumni ada yang ikut. Ada juga program paket ABC juga ada. Lalu dalam meningkatkan kualitas mutu siswa, yang mana di Lirboyo MHM ini menambahkan kurikulum, diantaranya kitab Maslakul Muhtajin, Fathul Mubin, Fiqhul Muwatonah. Lalu untuk menunjang intelektual mahasantri diadakan kuliah umum, kuliah takhusus, daurah ilmiah, dan diskusi ilmiah, yang mana mendatangkan beberapa pakar-pakar yang berkompeten dalam bidangnya. Lalu untuk kalender pendidikan Madrasah Hidayatul Muqtadiin dan Mahat Ali dimulai pada tanggal 17 Syawal. Jadi 13 Syawal lagi, tapi 17 Syawal sampai 10 Sya'ban, dan mentiadakan liburan Maulud sebanyak 10 hari. Jadi liburan Maulud sekarang ada, tapi hanya sebatas 3 hari saja. Sebatas 3 hari saja, tidak lagi 10 hari. Lalu untuk renovasi pembangunan MHM, alhamdulillah juga meliputi ada perkembangan, meliputi diantaranya adalah Gedung An-Nawawi. Ini adalah mega proyek Lirboyo yang sedang digarap. Lokasinya berada di samping gedung Pondok Pesantren Tahfidzul Quran dekat Masjid Al Hasan. Itu mega proyek terbaru, yakni pembangunan gedung madrasah besar, mungkin sama seperti An-Nahdoh mungkin, dan dinamakan dengan An-Nawawi tafaulan, tabarukan kepada putranya Mbah Abdul Karim, satu-satunya yang bernama Yai Nawawi yang meninggal di Mekah. Lalu ada lagi Gedung Darul Muqtadiin, Gedung Darul Hidayah, Gedung An-Nahdoh renovasi. Mungkin juga sudah banyak foto-foto Gedung An-Nahdoh, ya, yang diterima panjenengan semua itu sudah mengalami renovasi. Ada lagi MCK Belagang Gedung An-Nahdoh. Untuk kemandirian dari madrasah sendiri, madrasah MHM, ada percetakan dan penerbitan Darul Muqtadiin, ada pabrik dan paving block, terus ada toko dan warung, ada rental komputer dan fotokopi. Sedangkan dalam Lajnah Bahsul Masail perkembangannya masih tetap konsisten untuk meningkatkan pemahaman kitab. Ada Bahsul Masail, ya, ada Sorogan, ada Musyawarah Fathul Qorib, 4 komisi yang setiap malam Kamis, yang dulu biasanya cuma satu majelis saja, sekarang dibagi menjadi 4 karena saking banyaknya peserta Musyawarah Fathul Qorib untuk saat ini, karena setiap kelas itu minimal mengirimkan 50 orang. Jadi 50 orang delegasi Fathul Qorib itu sekarang sudah dibagi menjadi 4 komisi.
Ada musyawarah al-mahali, musyawarah kubro, tingkatan sanawi dan takhusus. Untuk buku yang diterbitkan oleh Lajnah Bahsul Masail Lirboyo ada beberapa. Yang pertama adalah Fiqhul Muwatonah, jilid 1, 2, 3, Fikih Kebangsaan 1, 2, 3, ke-NU-an Uyunul Masail dan Hidayatun Nasikin. Hidayatun Nasikin adalah buku yang membahas tentang panduan haji dan umroh. Ya. Lalu perkembangan Ittihadul Mubalighin. Alhamdulillah lembaga Ittihadul Mubalighin adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menangani dakwah santri, ya, yang ditunjukkan kepada para masyarakat, ya. Dan yang paling penting, lembaga Ittihadul Mubalighin itu sebagai badan otonom. Nyuwun sewu, ya, ini memang mungkin yang sering diperdebatkan oleh para himasal, para alumni. Lembaga Ittihadul Mubalighin adalah sebagai badan otonom dari himasal. Jadi dalam pergerakannya diusahakan selalu berkoordinasi, selalu untuk berkoordinasi. Jadi kayak NU kalih Ansor, nonton loh, ya. Terus dalam perkembangannya, alhamdulillah lembaga Ittihadul Mubalighin tetap senantiasa memberikan pembekalan aswaja an-nahdiyah kepada masyarakat, tetap bekerja sama dengan NU dan banom-banomnya, dan mengirimkan dai-dai di seluruh pelosok Indonesia, dai-daiyah di seluruh pondok, di seluruh pelosok Indonesia yang tergabung dalam namanya Safari Ramadan. Alhamdulillah kemarin kita sudah mengirimkan total delegasi dai-daiyah sebanyak 2.776 di seluruh pelosok Indonesia, termasuk kesuksesan Pondok Pesantren Lirboyo bisa berdiri sampai sekarang, bisa bertambah sampai sekarang. Ini adalah salah satu faktor barokah daripada Safari Ramadan. Terus untuk lembaga Ittihadul Mubalighin juga mendelegasikan guru bantu, ada program guru bantu, ya. Jadi guru bantu setelah tamat mereka dikirim di beberapa pondok-pondok yang request, yang mana dari 192 permohonan dari beberapa pondok, yang di ACC hanya 172. Jadi hanya 20 yang tidak di ACC karena memang keterbatasan orang. Padahal tamatan sekarang ini sudah berjumlah 1000. Itu saja masih kurang, masih belum bisa memenuhi kota. Ya. Bahkan satu sanawi sekarang ini Madrasah Hidayatul Mubtadiin jumlah siswanya ada 3.500 dengan jumlah mustahik 69 mustahik. Jadi siswa tidak hanya suruh ngapalin nazom sama qoluhu, juga suruh ngapalin nama-nama mustahik. Bingung iku, ya. Qoluhu angel, nazoman angel, jenenge mustahik tambah angel, ya. Nah, ya. Terus telah juga berperan aktif dalam dakwah media sosial. Alhamdulillah, LIM, sebenarnya tidak hanya LIM, Pondok Pesantren Lirboyo juga berperan aktif, ya. Pondok juga berperan aktif, memiliki Instagram, TikTok, ya, YouTube, ya. Mungkin bagi alumni yang belum follow, belum subscribe, sekarang buka YouTube-nya, subscribe itu, ya. Itu bagian dari Badan Nasrul Ilmi, dakwah juga, ya. TikTok juga sama, yang di follow itu yang bagus-bagus, jangan yang aneh-aneh. Ya, jangan yang giol-giol, Happy Asmara, Niken Salindri, sing apal, soalnya podo follow-ne. Iya, itu jadi di follow untuk semakin meluaskan sayap Lirboyo di beberapa pelosok-pelosok Nusantara. Nah, sekarang untuk agenda Munas 5 Himasal LIM 1 Abad MHM Reuni Akbar, yakni dilaksanakan untuk Munas dilaksanakan pada Jumat Sabtu tanggal 7-8 Februari, ya. Tanggal 7 sama 8 Februari. Jadi ditata niatnya, disiapkan sangune, diluangkan waktune, bojone aja dititipne tanggane, gak oleh iku. Jo, bojone diajak, istri diajak gak apa-apa. Nanti insyaallah ada tempat untuk istri, ada enggak? Enten insyaallah ada lah.
Kalau nggak ada nanti diadakan lah. Yang mana tanggal segitu untuk waktunya 1:30 siang sampai selesai, tempatnya di Aula Muktamar. Dan penutupan Munas diagendakan malam hari, berarti malam Sabtu. Sekaligus nanti pelantikan pengurus wilayah Himasal dan LIM dilaksanakan setelah pembukaan Munas. Jadi pas siang hari itu akan dilaksanakan pelantikan wilayah, pengurus wilayah LIM dan Himasal. Ada lagi reuni tamatan. Nah, ya, ada lagi reuni tamatan. Jadi tamatan itu dibagi menjadi 2 gelombang. Ada tamatan milenial sama kolonial. Ya. Nah, tamatan ini yang jadi kenapa dibagi 2? Karena memang faktor tempat juga, nggih. Nah, tamatan milenial adalah tamatan, bukan tamatan sih, angkatan, nggih, angkatan. Jadi dalam artian nanti teman-teman alumni yang tidak tamat bisa ikut. Jadi bahasanya bukan tamatan, angkatan. Yang dulunya cuma sehari 2 hari ikut madrasah, nggak masalah, diajak saja. Karena saya ingat di Turba 2010 dulu, Romo Kiai Haji Idris Ahmad Marzuki itu dawuh, jangankan hanya 2 tahun 3 tahun, yang mondok safari Ramadan saja sudah bisa diakui sebagai alumni Lirboyo. Ya, cuma mondok safari saja loh diakui. Apalagi mondoknya setahun 2 tahun, itu malah maka nanti diajak, ya. Terserah mau yang alumni yang jamaahnya Imat juga nggak apa-apa, ya Imat nggak apa-apa, diajak nggak masalah. Ya Imat, maaf. Terus yang FPI, alumni FPI nggak masalah, diajak nggak masalah, ya, supaya menyambung lagi hubungan dengan Lirboyo, ya. Lalu untuk untuk tamatan yang milenial gelombang 1, yakni tamatan 2015 sampai 2021 dilaksanakan pada malam Sabtu 8:30 untuk tempat diatur panitia. Lalu untuk tamatan yang kolonial, yakni tamatan 1960 sampai 2014, ya, kolonial, rata-rata ini tamatannya yang usia segini sudah wafat, ya. Ya beberapa, bahkan tapi kemarin dimusyawarahkan kalau ada tamatan yang tidak memiliki tamatan, contoh tamatan 554 atau 55, biasanya itu sudah pada meninggal, itu boleh bergabung dengan tamatan yang terdekat, ya, boleh. Nah itu, jadi untuk tamatan yang kolonial 1960 sampai 2014 pada tanggal 8 Februari setengah 1 sampai setengah 3 siang untuk tempat nanti menyusul. Lalu setelah itu semua alumni digiring menuju Makbaroh Lirboyo, Makbaroh Pusat, ya, yakni untuk mengadakan tahlil akbar yang insya Allah akan dilaksanakan bersama-sama dengan para masyayikh, diantaranya Romo Kiai Haji Anwar Mansur. Lalu setelah itu malamnya reuni akbar puncak 1 abad yang dilaksanakan pada Sabtu malam Ahad 10 Sya'ban pada tanggal 8 Februari, waktunya adalah 19 WIB, yakni jam 7 malam sampai selesai. Tempatnya di Aula Al-Muktamar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari awal hingga akhir. Apabila ada kesalahan haliyah, maqaliyah, ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk penutup ada pantun lagi. Ketugu tani beli nasi bebek, belinya pakai bajai biru. Bagi alumni Lirboyo Jabodetabek, semoga diberi barokah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.